Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 38 Ibu Juliana Sri Mulyati SPD MM. Yang saya hormati tim HP Indonesia. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu Guru yang sudah hadir di acara konferensi 4 hari ini, serta tidak lupa seluruh siswa-siswi semuanya. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih dipertemukan di ruang audiovisual siang ini untuk sama-sama mengikuti kegiatan presentasi konferensi 4 dari guru-guru SMA Negeri 38. Selanjutnya, sebelum kita memulai acara, saya akan memperkenalkan dulu tim HP SMA Negeri 38. Yang pertama, tim ini diketuai oleh Ibu Mairia Susana SPD MHum. Selanjutnya anggotanya terdiri dari saya sendiri, Desi Nilawati, MPD, kemudian Ibu Pipi Priyatna MPD, Ibu Cipi Serlinika SPD MPD, dan Bapak Armando Muhammad SPD. Tema kita hari ini adalah From Expression to Innovation. SMA 38 Jakarta Voice and Digital Transformation. Dengan quote, "Innovation begins with curiosity and grows with courage," atau inovasi dimulai dari rasa ingin tahu dan berkembang dengan keberanian. Sedikit informasi sekolah kami, yaitu SMA Negeri 38. Sekolah ini berdiri sejak tanggal 2 Januari tahun 1975, yang awalnya merupakan filial dari SMA Negeri 28 Jakarta. SMA 38 beralamat di Jalan Raya Lenteng Agung nomor 67 RT 1 RW 8 Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan Kepala Sekolah Ibu Juliana Sri Mulyati SPD MM. Tambahan informasi sedikit, SMA Negeri 38 terdiri dari guru PNS 26 orang, P3K 14 orang, pegawai PNS 2 orang, dan pegawai P3K 4 orang, serta KKI 4 orang, dan pegawai honorer 1 orang. Dengan jumlah siswa kelas 10 terdiri dari 7 kelas, 252 orang, kelas 11 252 orang, dan kelas 12 244 orang. Konteks presentasi hari ini yaitu tentang keragaman latar belakang murid-murid dan tingkat kemampuan yang beragam. Sekolah memiliki potensi besar dalam bidang akademik, namun masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain percaya diri mereka dalam berbahasa Inggris yang belum merata,
Kemudian budaya literasi yang masih perlu diperkuat agar lebih bermakna dan kontekstual, dan pemanfaatan teknologi pembelajaran yang belum optimal dan cenderung bersifat satu arah, serta keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar yang masih perlu ditingkatkan. Sedangkan di sisi lain, sekolah memiliki peluang yang besar karena sudah memiliki yang pertama, ketersediaan fasilitas digital, IFP, Digital Board. Kedua, dukungan program inovasi seperti HP Idea Innovation and Digital Education Academy. Dan yang ketiga, antusiasme guru dan murid terhadap pembelajaran berbasis proyek dan kreativitas. Fokus inquiry kami terdiri dari yang pertama, mendorong keberanian dan kemampuan komunikasi global melalui English Day 38 Speaks. Murid akan kita latih untuk aktif berbicara, bukan hanya paham teori. Yang kedua, mengembangkan literasi digital dan keterampilan abad 21 tentang School Podcast. Kenapa School Podcast? Karena murid supaya dapat berpikir kritis, berkolaborasi, dan menghasilkan karya nyata. Yang ketiga, menghidupkan budaya literasi yang lebih bermakna, antara lain dengan kunjungan perpustakaan. Karena di sana kita bisa literasi secara kreatif, yang nantinya bisa mengubah aktivitas membaca menjadi pengalaman eksploratif dan reflektif. Dan yang terakhir, mengoptimalkan teknologi sebagai alat pembelajaran interaktif, yaitu dengan penggunaan IFP Digital Board yang dapat membantu guru menciptakan pembelajaran yang lebih visual, partisipatif, dan berpusat pada murid. Berikutnya adalah benang merah. Seluruh fokus ini dirancang tidak sebagai program terpisah, tetapi sebagai satu ekosistem pembelajaran yang saling terhubung. Dari murid sebagai penerima informasi, menjadi penyampai ide, hingga menjadi pencipta karya berbasis literasi dan teknologi. Berikutnya adalah skala inovasi. Implementasi program inovasi di SMA Negeri 38 Jakarta tidak hanya terbatas pada satu kelas atau kelompok kecil, tetapi telah melibatkan komunitas sekolah secara lebih luas. Yang pertama, guru yang terlibat. Sekitar 15-25 guru lintas mata pelajaran berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan English Day, CertiXP, pendampingan School Podcast, integrasi APF, Digital Board dalam pembelajaran. Yang kedua, murid yang terlibat. Lebih dari 500 murid terlibat secara langsung maupun tidak langsung melalui partisipasi dalam English Day, produksi dan konsumsi konten School Podcast, kegiatan kunjungan perpustakaan literasi kreatif. Dan yang ketiga, kelas dan tingkat. Program penjangkau kelas 10, 11, dan 12 sehingga dampaknya bersifat menyeluruh, bukan hanya pada satu jenjang. Berikutnya adalah implementasi.
English Day atau 30 Peak dilaksanakan secara berkala sebagai budaya sekolah, melibatkan sebagian besar warga kelas dalam praktek berbahasa. School Podcast dikelola oleh tim murid lintas kelas dengan dukungan guru, dan kontennya dapat diakses oleh seluruh warga sekolah. Literasi kreatif melalui perpustakaan dilaksanakan dalam bentuk kunjungan terstruktur dan proyek berbasis literasi. Penggunaan EFP Digital Board digunakan di beberapa kelas sebagai percontohan dengan rencana perluasan ke lebih banyak guru dan mata pelajaran. Selanjutnya, tahapan skala. Program ini berkembang melalui beberapa tahap. Yang pertama, pilot uji coba yang dilakukan di beberapa kelas dan guru. Kemudian yang kedua, implementasi terbatas, yaitu mulai lintas kelas. Selanjutnya, melakukan ekspansi. Lebih banyak guru dan murid yang ikut tergabung dalam kegiatan yang berkembang ini. Kemudian menuju budaya sekolah menjadi praktek rutin dan berkelanjutan. Pada tahap awal, murid diberikan kesempatan rutin untuk berekspresi dalam bahasa Inggris, kegiatan sederhana seperti English Day, ngobrol-ngobrol di siang hari. Kemudian guru memberikan dukungan dan lingkungan yang aman untuk mencoba. Lalu memberikan kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi murid akan meningkat. Meningkatnya partisipasi aktif dalam pembelajaran. Pada tahap pengembangan, siswa tidak hanya diberi ruang untuk berbicara, tapi juga untuk mencipta dan mempublikasikan karya melalui School Podcast dan kegiatan literasi kreatif. Guru membimbing proses berpikir kritis dan kolaboratif. Kemampuan literasi, kreativitas, dan komunikasi siswa akan berkembang secara lebih mendalam. Siswa menjadi pembelajar aktif dan produsen pengetahuan. Berikutnya adalah indikator kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan konferensi 4 ini. Jadi semua guru di SMA Negeri 38 itu dilibatkan. Memang lebih dari 30 guru, namun tidak mungkin keseluruhannya bisa mengikuti karena disesuaikan oleh jadwal. Jadi perkiraan adalah sekitar 15 hingga 25 guru yang terlibat aktif. Lalu diusahakan antara 500 hingga 700 murid yang terdampak. Jadi diusahakan juga untuk kegiatan School Podcast kita bisa terlaksana dengan baik dan rutin dan setidaknya ada lebih dari 10 episode. Kemudian 7 hingga 80% murid bisa lebih aktif berbicara saat English Day. Peningkatan kunjungan atau peran perpustakaan dalam pembelajaran. Lalu penggunaan IFP Digital Board di beberapa kelas. Selanjutnya adalah indikator kualitatif. Di sini diharapkan murid itu bisa lebih percaya diri dalam berbicara bahasa Inggris. Kemudian murid berani menyampaikan ide dan opini mereka. Ya, jadi yang awalnya pasif menjadi aktif. Murid menjadi kreator konten atau content creator ya, bukan hanya sebagai konsumen saja atau penontonnya saja. Guru mulai mengadopsi pembelajaran yang interaktif agar lebih menarik. Kelas menjadi lebih hidup, kolaboratif, dan reflektif. Selanjutnya, bukti dampak dari pelaksanaan 38 HPID ini. Yang pertama, hasil karya nyata. Buktinya berupa rekaman School Podcast murid. Yang kedua, produk literasi, bukti dampaknya beserta refleksi, storytelling atau proyek murid. Yang ketiga, observasi kelas. Dampaknya atau buktinya berupa murid aktif saat pelaksanaan English Day. Yang keempat, dokumentasi pembelajaran dilakukan dengan penggunaan IFP Digital Board.
Dan yang terakhir, testimoni murid dan guru. No, I feel more confident to speak in front of others. My class is more interactive and engaging. Selanjutnya di bagian Piknet kami mengambil fokus terhadap salah satu guru di SMA 38 Jakarta yang bernama Ibu Pesta Siahaan. Secara umum, Bu Pesta ini merupakan seorang guru biologi kelas 10 dan kelas 12 yang dimana dituntut untuk melakukan inovasi dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran yang berkaitan dengan digital. Kemudian, dilema, rendahnya pengetahuan tentang digital, tidak percaya diri, dan kurang kolaborasi. Sehingga dengan adanya pemanfaatan IFP ini, terjadinya perubahan yang awalnya pasif menjadi lebih aktif. Serta dengan adanya interaksi dengan HPIDea ini, pelatihan penggunaan teknologi, pendampingan, pembelajaran kontekstual, kolaborasi guru atau rekan sejawat. Kemudian terjadinya perubahan cara berpikir dari yang awalnya takut mencoba menjadi berani berpendapat serta memahami konsep. Dan yang terakhir, dampak dari pelaksanaan ini yang pertama, meningkatkan hasil belajar, kedua, pembelajaran lebih interaktif, ketiga, kepercayaan diri guru meningkat, dan yang keempat, partisipasi siswa meningkat baik, 5, mendukung literasi sains dan numerasi berbasis konteks, dan yang terakhir, terbentuk komunitas belajar guru. Nah, selanjutnya berkaitan dengan Piknet ini, Ibu Pesta Siahaan merupakan seorang guru biologi yang telah lama mengajar di SMA 38 Jakarta. Ia dikenal sebagai guru yang disiplin dan menguasai materi, namun dalam beberapa tahun terakhir, ia mulai merasa tertinggal terutama dalam penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran. Saat sekolah mulai menerapkan inovasi pembelajaran secara digital, Ibu Pesta merasa cemas. Ia belum terbiasa menggunakan platform digital sehingga mengalami kesulitan dalam membuat pembelajaran yang interaktif. Dilema ini semakin terasa ketika murid-muridnya mulai menunjukkan ketertarikan yang lebih besar pada pembelajaran berbasis teknologi di kelas. Selanjutnya, Ibu Pesta melakukan pelatihan penggunaan IFP yang diberikan oleh pemerintah pada saat itu untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih interaktif lagi dalam pembelajaran biologi. Selanjutnya, refleksi dari kelompok kami yang pertama dalam bagian pengalaman, mengikuti program HPIDea Innovation and Digital Education Academy menjadi salah satu titik balik dalam perjalanan kami sehingga pendidik di SMA 38 Jakarta. Program ini tidak hanya memberikan pengetahuan baru, tetapi juga mengubah cara pandang kami terhadap pembelajaran. Kemudian, hal yang kami sukai dari pelatihan ini yang pertama, berbasis praktik nyata, bukan hanya teori, memberikan ruang untuk eksplorasi dan refleksi, dan yang ketiga, mendorong kami untuk berani mencoba hal baru tanpa takut salah. Kemudian, dengan adanya pelatihan ini, kami juga terbantu dalam beberapa hal. Yang pertama, pendampingan yang terstruktur, yang kedua, kolaborasi dengan rekan sejawat, dan yang ketiga, kesempatan untuk mengembangkan ide yang relevan dengan konteks sekolah kami. Selanjutnya, sebelum dan sesudah kami mengikuti pelatihan HPIDea ini, yang pertama, sebelum lebih berpusat pada guru dalam penyampaian materi di kelas, kemudian keterlibatan siswa juga masih terbatas. Namun setelah mengikuti pelatihan ini, kami berubah yang awalnya dari teacher center menjadi student center learning. Selanjutnya, murid pasif berubah menjadi murid aktif dan ekspresif. Kemudian dari awalnya memberikan informasi saja, selanjutnya murid-murid itu dicoba untuk menggunakan berbagai media dengan cara memproduksi karya. Dan yang terakhir, dari yang menggunakan teknologi seadanya, selanjutnya mengubah atau menambahkan media pembelajaran, salah satunya itu adalah pemanfaatan IFP Digital Board secara interaktif. Kemudian kami juga memulai memberikan ruang bagi student voice melalui English Day 30x Speaks, kemudian mengajak murid menjadi kreator melalui School Podcast, kemudian menghidupkan literasi melalui pengalaman nyata, dan yang terakhir mendesain pembelajaran yang lebih interaktif, visual, dan kolaboratif.
Selanjutnya, hal yang kami pelajari. Yang pertama, ketika murid diberi ruang untuk berbicara, mereka lebih terlibat dan percaya diri. Dan yang kedua, dampak terbesar muncul ketika teknologi digunakan untuk mendukung interaksi dan eksplorasi. Dan yang ketiga, inovasi kecil dilakukan secara berkelanjutan dapat membawa perubahan budaya. Yang keempat, kami berkembang lebih cepat ketika belajar bersama. Dan yang terakhir, setiap praktik yang kami lakukan menjadi bahan pembelajaran untuk perbaikan berikutnya. Baik, sedikit informasi bahwa kami adalah peserta pelatihan HP Innovation. Jadi ini berlangsung sudah beberapa bulan yang lalu. Sedangkan tiba waktunya kami untuk di kegiatan pelatihan yang terakhir, yaitu konferensi 4. Jadi kegiatan hari ini adalah pelatihan rekan kerja atau sosialisasi diseminasi dari apa yang sudah kami lakukan selama ini di kegiatan HP Idea Innovation. Jadi kegiatannya dilaksanakan Jumat 17 April 2026, yaitu mulai pukul 1 hingga selesai, yang berfokus pada integrasi pembelajaran inovasi berbasis HP Idea Innovation. Ini dilaksanakan di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, hanya 22 sekolah yang diutus. Jadi kami sangat bersyukur baru mendapat kesempatan untuk mengikutinya dengan beranggotakan 5 orang di setiap sekolah. Jadi kami ada ide yang akan diimplementasikan nantinya berupa English Day 38 Speaks Students Voice. Jadi inginnya kami melaksanakan ini secara rutin. Lalu ada school podcast atau student creation. Jadi teman-teman tidak hanya merekam suara dan ditampilkan pada saat jam istirahat, tapi kita ada kegiatan rutin untuk podcast seperti wawancara atau apa hal yang sedang latest issue saat ini tuh bagaimana. Lalu literasi kreatif melalui perpustakaan, karena kunjungan perpustakaan harusnya terlaksana dengan rutin dan terjadwal. Jadi akan terdata bahwa perpustakaan itu aktif atau tidaknya dengan adanya kunjungan perpustakaan. Kemudian pemanfaatan IFP Digital Board untuk pembelajaran interaktif. Jadi strategi mengubah pembelajaran menjadi student centered, lebih kolaboratif dan bermakna. Lalu diharapkan dengan adanya kegiatan ini kita bisa merancang kegiatan ini secara kolaboratif bersama-sama. Adapun langkah-langkahnya itu identifikasi kebutuhan guru, yaitu tantangan dalam keterlibatan murid dan penggunaan teknologi. Kemudian menentukan fokus pelatihan, ada praktik nyata, bukan hanya teori. Kemudian menyusun alur kegiatan, ya, seperti yang ada pembukaan, kemudian setelah selesai ada refleksi, berbagi praktek baik, lalu ada demonstrasi cara penggunaan misalnya IFP Digital Board, ada simulasi cara penggunaannya seperti apa, lalu ada diskusi dan refleksi bersama. Kemudian adanya penyiapan perangkat seperti materi, contoh karya murid yang sudah dilaksanakan. Contohnya kita pernah melaksanakan podcast dari anak kelas 12, lalu menggunakan perangkat digital. Hanya kekurangannya kita kurang fasilitas untuk podcast dan masih dengan modal sendiri. Kemudian ini contoh-contoh dokumentasi selama kegiatan yang dilaksanakan dengan kerjasama oleh beberapa murid, juga guru-guru. Ini kegiatan di perpustakaan digunakan pada saat jam pembelajaran. Ini sosialisasi IFP Digital Board yang narasumbernya juga merupakan salah satu guru. Ya, seperti ini Bapak Ibu ya, juga teman-teman semua. Oke, jadi peserta yang hadir sih diharapkan semua guru ya lintas pelajaran dan penggerak inovasi di sekolah, yaitu ada Miss Ria, ada Pak Ando, ada Prof Cipi, ada Bu Pipi, ada Bu Desi, dan murid-murid juga termasuk
yang sangat kami rasakan dampaknya ya. Jadi tidak hanya dari guru tapi ke murid juga ya, antusiasmenya juga diharapkan. Ya, rencana kedepannya apa? Jadi semoga saja tidak berhenti saat ini ya, tapi ini hanya sebagai implementasi awal. Semoga di tahap berikutnya bisa dipastikan bahwa inovasi ini bisa berkembang, meluas, dan berkelanjutan ke depannya sebagai budaya belajar di SMA Negeri 38 Jakarta. Jadi untuk memperluas dampak ke lebih banyak kelas, nih kita ada program English Days, ke podcast, perpustakaan literasi kreatif, bahkan ada kegiatan namanya Jack Write Book di tahun 2026. Diharapkan semuanya terlibat karena itu adalah elis ekosistem literasi sekolah ya. Jadi di sini semuanya terlibat, tidak hanya murid tapi semuanya, guru iya, staf juga iya. Jadi untuk penguatan kapasitas guru, teacher empowerment-nya seperti apa? Melanjutkan pelatihan internal, komunitas belajar guru, mendorong guru untuk berbagi praktik baik, karena kita sering melakukan ini ya. Lalu mengembangkan mentor internal dari guru yang sudah lebih dulu menerapkan ya. Jadi sharing ideas ya. Nah, guru sebagai agen perubahan. Nah, optimalisasinya seperti apa? Ya, jadi memperdalam pembelajaran bukan hanya sekedar variasi penggunaan teknologi secara interaktif dan membuat menarik ya. Dan untuk muridnya seperti apa? Muridnya bisa bikin podcast, programnya sendiri, memberikan ruang publikasi, apresiasi karya. Jadi murid sebagai creator bukan hanya learner. Nah, kemudian untuk monitoring, refleksi, dan pengembangan berkelanjutannya seperti apa? Ya, refleksinya rutin berbasis data, ada kualitatif dan kuantitatif. Lalu kita mengumpulkan feedback dari murid seperti apa, guru seperti apa, menyesuaikan program agar tetap relevan dengan kebutuhan sekolah kita di SMA Negeri 38. Inovasi sebagai proses yang terus berkembang, ya, itu namanya inovasi. Baik. Bapak Ibu, teman-teman semua, tibalah kita untuk penutup kegiatan hari ini untuk konferensi 4 dari kami kelompok atau tim penggerak inovasi IDN C15, perwakilan dari salah satu sekolah yang ada di Jakarta, bersanding dengan teman-teman, ada yang di Medan, ada yang di Bali, ada yang di Kalimantan. Jadi kami berusaha sebaik-baiknya. Jadi harapan kami sederhana, setiap kelas menjadi ruang yang hidup, setiap guru menjadi penggerak, dan setiap murid memiliki suara, karya, dan makna dalam belajarnya. Jadi mari kita lanjutkan langkah ini bersama. Mulai dari hal sederhana di kelas kita masing-masing, memberi ruang bagi murid untuk bersuara, memberikan kesempatan untuk berkarya, dan memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran yang lebih bermakna. Karena perubahan besar selalu dimulai dari tindakan kecil yang konsisten. Baik, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah hadir. Demikianlah penyampaian kompresi 4 kali ini. Kami mohon maaf jika ada perkataan yang salah pada saat penyampaian presentasi kami mengenai HP Idea Innovation and Digital Education Academy. Semoga SMA Negeri 38 atau tim IDN C15 di SMA Negeri 38 melawan atau bersanding dengan sekolah-sekolah lain di berbagai daerah di Indonesia, kita ada di peringkat yang teratas. Karena kita termasuk pelaksana pertama yang melaksanakan video untuk dilaporkan ke pihak HP dan diupload di LMS atau Learning Management System. Insya Allah kita sukses bersama-sama. Terima kasih, mohon maaf. Kita cukupkan dan ditutup membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.